Pernah nggak sih pas lagi mendung gelap, terus guntur menggelegar, kita ngelihat kilatan cahaya yang dahsyat di langit. Kelihatannya indah ya, tapi di balik keindahan itu ada kekuatan yang bener-bener mengerikan. Yuk kita bongkar bareng-bareng fenomena alam yang satu ini. Oke, coba lihat angka ini. 30.000 derajat Celcius. Ini bukan suhu inti bumi loh, ini adalah suhu dari satu sambaran petir. Biar gampang bayanginnya, suhu ini tuh 5 kali lebih panas dari permukaan matahari. Gila, kan? Yap, bener banget. Kilatan cahaya yang cuma sekejap mata itu ternyata membawa panas yang berkali-kali lipat lebih dahsyat dari bintang pusat tata surya kita. Jadi, sebenarnya apa sih petir itu? Intinya gini, petir itu cara alam buat nyimbangin muatan listrik. Anggap aja kayak korsleting listrik raksasa di langit. Tapi pertanyaannya, gimana caranya awan bisa ngumpulin energi listrik sebesar ini? Oke, sekarang coba bayangin awan badai atau awan cumulonimbus itu bukan sekedar kumpulan uap air. Anggap aja awan itu baterai raksasa alami yang lagi di-charge sampai penuh. Nah, di dalamnya itu ada proses yang luar biasa terjadi. Jadi begini prosesnya. Di dalam awan, partikel es dan air itu tubrukan dan gesekan terus-terusan. Gesekan ini persis kayak kita gosok-gosok balon ke rambut, akhirnya misahin muatan listrik. Nah, muatan negatif yang lebih berat ngumpul di bawah awan, sementara tanah di bawahnya jadi positif. Ketika perbedaan muatan ini udah ekstrim banget dan nggak bisa ditahan lagi, duar! Listrik raksasa itu dilepaskan dalam bentuk petir. Tapi jangan salah, petir yang kita lihat itu ternyata macam-macam jenisnya. Nggak semuanya sama, dan ada beberapa yang jauh lebih bahaya dari yang lain. Coba kita lihat di sini. Ada petir yang cuma di dalam awan, atau dari awan ke awan lain. Ini yang sering kita lihat, bikin langit jadi terang benderang. Keren sih, tapi relatif aman. Tapi, coba perhatiin yang paling atas, cloud to ground atau CG. Nah, ini dia nih biang keroknya. Petir yang menyambar dari awan langsung ke tanah. Ini yang paling mematikan. Terus, ada juga yang satu ini, petir bola. Fenomena super langka dan aneh, bentuknya bola cahaya yang bisa melayang-layang, bahkan katanya bisa nembus tembok, terus ngilang gitu aja sambil meledak. Sampai sekarang, ini masih jadi misteri besar buat ilmuwan. Ini bukti kalau masih banyak banget yang kita belum tahu soal petir. Ngomongin yang misterius emang seru ya, tapi ada sisi lain dari petir yang harus kita hadapi dengan sangat-sangat serius. Yuk kita bahas bagian paling penting, dampaknya ke kita dan gimana caranya biar tetap aman. Kekuatan yang dari tadi kita omongin itu bukan cuma angka, tapi ancaman nyata. Arus listrik dari petir itu dahsyat banget. Kalau kena tubuh bisa langsung bikin ritme jantung kita kacau dan berhenti seketika. Ini penyebab kematian nomor 1 kalau orang tersambar petir. Ingat kan suhu 30.000 derajat tadi? Panas se-ekstrem itu bisa nyebabin luka bakar parah di tubuh kita, luar dan dalam, cuma dalam hitungan sepersekian detik. Panasnya yang luar biasa ini juga jago banget bikin api, makanya sambaran petir itu salah satu penyebab utama kebakaran hutan di seluruh dunia. Dan ini lagi, bahkan kalau nggak nyambar langsung ke rumah, lonjakan listrik dari petir yang nyambar di dekat rumah aja bisa ngehangusin semua alat elektronik kita dalam sekejap. TV, kulkas, komputer, bisa rusak semua. Tapi, tenang, meskipun bahaya, kita bisa kok ngelindungin diri. Aturan-aturan ini kelihatannya simple, tapi benar-benar bisa nyelamatin nyawa. Begitu ada tanda-tanda badai, langsung masuk ke dalam gedung atau mobil. Jangan di tanah lapang atau di bawah pohon. Jauhi tiang atau benda logam apapun. Oh ya, satu lagi yang sering dilupain. Cabut semua colokan elektronik di rumah. Jangan ambil risiko deh. Oke, kita udah tahu prosesnya, jenisnya, sampai bahayanya. Sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat fenomena ini dari skala yang lebih besar, skala global. Seberapa sering sih kejadian super dahsyat ini terjadi? 100. Angkanya kelihatan biasa aja ya, tapi tunggu sampai kalian tahu konteksnya. Ini bakal mengubah cara kalian mandang badai selamanya. Betul, setiap 1 detik ada sekitar 100 sambaran petir yang terjadi di berbagai belahan bumi. Jadi, selama kita ngobrol dari tadi aja, udah ada puluhan ribu sambaran terjadi. Ini bukan fenomena langka, ini tuh udah kayak detak jantung listrik planet kita yang nggak pernah berhenti. Jadi, gimana? Lain kali kalau kalian lihat kilatan cahaya di kejauhan, coba ingat lagi kekuatan luar biasa di belakangnya. Panas yang ngalahin matahari, energi yang bisa ngebentuk dunia kita, dan pengingat betapa dahsyatnya alam semesta ini. Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.